Halo Fortuna, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Mei. Ya, ada apa sih di kalender bulan Mei ini? Gak kalah dengan April yang kita udah lewatin gerhana matahari ya. Karena di bulan Mei ini ada gerhana bulan di Scorpio. Dan gak hanya itu, Jupiter masuk ke Taurus meninggalkan Aries. Ada Pluto juga yang retrograde di Aquarius dan juga Mercury yang direct. Oke. Nah, kita lihat semua dampaknya apa buat semua zodiak ya. Tapi gue saranin gak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Ya, sehingga ini kan general reading ya, gitu loh. Jadi kalau kalian bisa melihat dari ketiga-tiganya, kalian bisa melihat situasi kalian masing-masing yang sangat berbeda satu sama lainnya. Oke. Nah, cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan whatever itu ya, whatever sign-nya ya, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Jadi dicekin aja ya. Hai Cancer, energi kalian di bulan Mei apa sih yang terjadi pada kalian? Kita lihat aja ya. Gue pakai ini nih, apa namanya, Lucky Tarot. Back to Lucky Tarot. Dengan segala pergeseran energi semesta, dampaknya apa untuk Cancer di bulan Mei 2023? Gua akan buka 9 kartu ya, 9 kartu. Piramid kebalik tuh. Piramid kebalik. Kok belum buat? Cancer Mei 2023. Mungkin kalian nggak bisa ngelihat kartunya kali ini ya, karena dengan segala keterbatasan gue nggak punya meja. Gue baru pindah kos-kosan, jadi ya yang ada aja ya. Kemarin gue sempat pakai meja, ternyata itu heboh banget persiapannya, jadi gue pakai kasur sebagai meja. Lu nggak perlu ngeliat yang apa kan ya, yang penting ntar gue kasih lihat. Oke. Energi kalian saat ini death. Tema dari energi kalian di bulan Mei, the sun. Goal kalian, target kalian, the chariot. Obstacles atau rintangan yang kalian harus bisa lampaui adalah the world. The world. Okay. Pencapaian kalian terbesar di bulan Mei adalah the lovers. Apa yang kalian hindari? Judgment. Apa yang kalian hindari? Apa yang perlu kalian embrace atau syukuri? Justice. Di mana kalian akan mendapatkan support? The Hierophant. Saran untuk Cancer di bulan Mei, The Magician. Under the deck, The Empress. Oke. Alam bawah sadar kalian, The Empress. Ini energi yang Venus. Ya, saat gue baca ini Venus masih ada di Gemini. Buat Cancer itu ada di rumah ke-12 ya, rumah ke-12 di rumah ke-12 artinya sesuatu yang di luar kuasa kalian, sesuatu yang kalian mungkin kalian tidak ketahui
gelap. Venus itu apa sih? Venus itu planet money, value, ya, keharmonisan, ya, dalam relationship, ya. Uh, jadi dengan energi Venus itu kalian udah siap menghadapi apapun itu. Jadi mungkin hingga saat ini kalian masih karena itu di rumah kedua itu segala sesuatu yang di luar kuasa kalian, ya. Entah bagaimana ya, kalian mungkin masih gelap, tapi yang jelas kalian siap memulai sesuatu yang baru. Entah itu mungkin citra diri kalian, ya, nilai-nilai yang baru, sikap baru, perubahan-perubahan, transformasi, ya. Karena tanggal 7 ya? Tanggal 6. Tanggal 6. Tanggal 7 Venus masuk ke Cancer meninggalkan Gemini. Ya. Artinya kalian siap untuk melakukan perubahan-perubahan tentang bagaimana kalian ingin merepresentasikan diri kalian sendiri. Ya. Jadi itu kalian siap. Jadi sekarang kalian lagi menggodok segala hal yang sifatnya di alam bawah sadar kalian dengan energinya Venus di Gemini. Kalian mencoba menggali mungkin selama sebulan ini, memahami apa yang segala hal yang kalian gak sadari, itu aja. Anyway, sorry gue tambahin, Venus di Cancer itu sangat-sangat peduli, empati kalian semakin tinggi, kayak jelas. Oke, energi kalian death, transformasi. Ya, death ini energinya Scorpio. Scorpio buat Cancer itu ada di entah anak-anak, ya, masa kecil kalian, entah passion kalian, atau kreativitas kalian, atau bahkan romance kalian. Beberapa dari kalian ini mungkin tentang selingkuhan. Karena Scorpio buat Cancer itu ada di rumah kelima. Ada di rumah kelima. Tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, ya. Tentang hobi kalian. Mungkin ada transformasi di situ. Untuk ini general reading lagi-lagi ya. Ini general reading. Jadi setiap orang berbeda, nggak semua Cancer sama. Jadi kalau kalian butuh personal reading, ingat di bawah box description gue itu ada WA gue, kalian bisa langsung bus gue aja kalau emang kalian butuh gue. Ya. Dan ini artinya death ini artinya adalah lo akan meninggalkan hal-hal yang sudah nggak selaras lagi. Contoh, untuk beberapa dari kalian mungkin tentang anak-anak, ya. Kalau selama ini fokus atau hobi kalian atau waktu kalian sangat menikmati, ya, fokus kalian sendiri itu adalah anak kalian, gitu. Itu udah kalian harus tinggalkan. Salah satu contoh, ya kan? Atau kalian punya proyek kreativitas yang mungkin udah nggak selaras lagi sama kalian, udah nggak sesuai, saatnya ditinggalkan. Kalau kalian, karena ini energi Scorpio itu sifatnya protektif banget ya. Mungkin kalian protektif sama anak kalian. Udah saatnya kalian tinggalkan karena kasihan anaknya jadinya, ya kan. Itu dah. Energi kalian di bulan Mei, Sun, matahari ada di Taurus. Mungkin kalian lagi berurusan dengan Taurus, ya. Atau bahkan mungkin anaknya Taurus, ya kan? You know who I meant. Mungkin karena gue tahu siapa. Jadi ada yang the sun di sini adalah matahari dan kebahagiaan. Matahari, ya.
kebahagiaan dan kebenaran maksudnya gitu. Buat Cancer, itu ada di aspirasi kalian sendiri yang terhadap network, aspirasi, network, lingkungan sekitar kalian ya. Itu akan tercerminkan, akan terungkap kebenaran-kebenaran itu dari sekitar kalian, dari network kalian sendiri ya, tentang apa yang kalian harus tinggalkan kalau itu udah gak sesuai dengan kalian. Entah sisi protektifnya kalian karena sayangnya kalian itu kadang-kadang protektif banget ya, sampai orang itu kayak mau dipenjara gitu loh ya, kan agak-agak over ya. Don't. Dan di Taurus tuh ada banyak planet maksudnya. Ada matahari, ada Merkuri yang lagi retrograde, nanti tanggal 14 dia direct ya. Jadi kalau Merkuri retrograde itu tentang persepsi kalian ya, mindset kalian ya, itu akan terungkap kebenarannya ya. Kalau mungkin kalian sangat protektif, itu ini gue pakai contoh yang sama ya, protektif terhadap anak mulai di sini sebagai contoh. Kalau mungkin kalian protektif itu udah menjadi sesuatu yang kalian gak sadarin gitu, karena cintanya kalian terhadap anak kalian yang begitu besar gitu kan ya. Jadi Merkuri retrograde itu, energi Merkuri retrograde kita energinya itu ada baiknya kalau kita gunakan untuk mengevaluasi mindset, persepsi kita, dan juga cara kita berkomunikasi, bahkan intelektual kita. Merkuri retrograde di Taurus, Uranus masih di Taurus sampai 2026. North Node Juni dia akan pindah ke Aries. Sekarang masih ada di Taurus, dan itu sifatnya karma ya, sifatnya karma. Bicara tentang North Node itu karma. Destiny, fokus secara kolektif ya. Fokus kita selama 2,5 tahun terakhir ini ada di Taurus ya. Yang mana buat Cancer itu adalah lingkungan sekitar kalian, network kalian sendiri ya, yang akan memberitahu, mereveal ya, mengungkapkan kebenaran itu. Dan itu untuk kebahagiaan kalian sendiri loh, juga lingkungan kalian juga. Di sini gue mengingatkan pada kata-kata betapa pentingnya kita healing ya. Karena di situ akan berdampak pada orang-orang terdekat yang kita cintai. Okay. Termasuk di sini tadi sebagai contoh adalah anak. Anyway, goal kalian, target kalian adalah moving forward dengan energinya The Chariot, energi kalian sendiri. Goal kalian harus bisa mengontrol diri kalian sendiri, mengatasi baik buruk atau dualitas dari dalam diri kalian sendiri untuk moving forward ya. Keren sih. Dan apa, Cancer, oh ya, Venus yang masuk ke Cancer. Nah di situ jadi bulan Mei ini kalian akan bisa moving forward sih, menerima apapun itu sebagaimana adanya ya. Karena bukan tugas kita merubah orang lain, tugas kita adalah merubah diri kita sendiri. Bagaimana kita menerima segala sesuatu yang di luar kita itu apa adanya, begitu adanya. Yang bisa kita rubah hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Sebaik-baiknya kita, seburuk-buruknya orang lain,
itu bukan kuasa kita. Kita memandang sesuatu itu buruk kan persepsi kita sendiri sebenarnya, dan harapan kita sendiri terhadap segala sesuatu yang di luar kita itu hanya tampilan dari keinginan-keinginan kita sendiri yang bikin kecewa, yang bikin tralala, apapun itu. Dan obstacle, satu rintangan yang kalian butuh untuk lampaui, the word. Ini energi Saturn. Saturn ada di Pisces. Mungkin goal kalian di sini adalah relokasi. Ini travel juga nih. Untuk beberapa dari kalian. Yang jelas transformasi. Anyway, the word ini energi Saturn. Saturn ada di Pisces. Bersama dengan Saturn ada Neptune di Pisces. Jadi apapun visi, mimpi, idealnya buat kalian itu cukup grounded. Grounded enough gitu, grounded enough. Pisces buat Cancer itu ada di tentang segala sesuatu yang asing buat kalian, tentang perbedaan. Bagaimana kalian menghadapi perbedaan itu sendiri. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri untuk bisa menerima apapun itu. Bagaimana adanya. Perbedaan-perbedaan, karena ini di rumah ke-9, rumahnya Pisces itu buat Cancer di rumah ke-9, yaitu rumah perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum. Untuk foreign, tentang hal yang sifatnya foreign atau asing atau nggak familiar, ya. Tentang travel itu sendiri. Travel di sini tentang jarak, secara geografi atau emosional. Ini batasan-batasan kalian. Bagaimana kalian melampaui itu? Menerima. Dan major pencapaian kalian, pencapaian terbesar kalian adalah the lovers. The lovers ini energi Gemini, lagi-lagi di rumah ke-12 kalian. Segala sesuatu yang di luar kemampuan nalar kita, nalar kalian, kuasa kalian. Yaitu di sini kita diminta untuk bercermin. Enggak semua yang kita inginkan itu juga diinginkan orang lain sih. Apa yang kita bilang baik itu juga belum tentu baik buat orang itu sendiri gitu kan. Di sini tentang apa yang kalian ingin rasakan itu mungkin juga ingin diterima, rasa ingin diterima mungkin ya. Orang lain pun juga sama, tapi dengan segala perbedaan yang ada. Bisa nggak kita terima? Poinnya sih, esensinya kan cuma bagaimana kita menerima dengan segala perbedaan. Venus di Gemini. Apa yang kalian hindari? Judgment, penilaian. Ini energi Pluto. Pluto itu transformasi. Kalian menghindari perubahan atau penilaian. Kalian nggak mau menilai mungkin ya. Tapi dengan bersama dengan itu kalian tidak memilih. Kalian tidak memilih, yang mana artinya kalian tidak akan ada perubahan. Kalian tidak akan bersikap, perubahan itu tidak akan ada. Salah nggak? Enggak ada yang salah.
menilai atau tidak menilai juga itu kan hanya kalian yang tahu. Punya opini boleh, bersikap itu penting untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nggak perlu juga kita menilai, itu diungkapkan juga nggak perlu, karena menilai itu penting untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, apapun itu persepsinya. Anyway, apa yang Pluto itu ada di Aquarius, ya. Aquarius buat Cancer itu ada di rumah ke-8, tentang bagaimana kalian berbagi. Apapun itu yang kalian bagi ya, dalam kebersamaan, hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu ideologi, warisan. Ideologi pun diwariskan, entah itu darah, anak. Dalam kebersamaan itu ada batas-batas yang tidak tertulis memang. Itu yang perlu kita ketahui, di mana untuk diri kita sendiri. Pluto, planet transformasi. Dan yang perlu kalian embrace atau syukuri, Justice, energi Libra. Mungkin ini tentang pengadilan, sidang, tentang anak-anak. Lagi-lagi tentang anak-anak. Nggak tahu kenapa ini gue bacanya tentang anak-anak. Lihat dong gambarnya, beruang yang ditimbang. Mungkin ada yang berebut anak. Anyway, Libra buat Cancer itu ada di rumah keempat, home family, ya, home family, tradisi, ya, stabilitas emosional kalian, ya, kalian diminta untuk membangun keseimbangan di dalam keluarga kalian dengan energi Libra. Adil, di mana kalian akan mendapatkan support? The Hierophant. Lagi-lagi energinya Taurus. Mungkin kalian dealing dengan Taurus, ya. Ini tentang komitmen juga, ya. Ini ya, kalian akan dapat support kalau kalian komit. Lagi-lagi Taurus. Dari pernikahan kalian mungkin, dan saran untuk kalian adalah The Magician. Ini energi Merkuri retrograde di Taurus. Jadi kalian diminta, Merkuri retrograde Taurus, kalian diminta untuk mengevaluasi aspirasi kalian sendiri, atau bagaimana kalian berkomunikasi terhadap network lingkungan sekitar kalian sendiri. Apa yang kalian bangun itu, ya, persepsi, mindset, atau yang intelektual kalian terhadap lingkungan sekitar kalian itu sendiri. Tanggal 14 dia direct. Oh iya, gue lupa. Ini energi tadi gue lupa ngomong gerhana bulan di Scorpio nih. Energi kalian Scorpio. Tadi death. Itu dampaknya sampai ketemu gerhana lagi 6 bulan ke depan, ya. Dampak efek dari gerhana bulan itu yang mana konotasinya selalu tentang letting go, release, accept what it is, terima, ya, menerima apapun itu. Kebenaran. Kalau kita sudah bisa menerima, di situ ada kebahagiaan. Alright, langsung ke kartu terakhir dengan Lenormand, ya. Fokus Cancer di bulan di bulan Mei, satu kartu aja. Fokus Cancer. The Tower. The Tower di sini adalah institusi, lembaga yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang memang kita harus
menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Fokus kalian di situ di bulan Mei. Oke, semoga resonance berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.